Kita mau satukan hati kita terlebih dahulu, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih mengumpulkan kami saat ini untuk bersekutu, beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah hari ini, biarlah semuanya dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah kami dapat terus bersyukur dan bersuka cita, dan semuanya itu hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita masih mau terus bersuka cita karena Tuhan selalu memberikan sukacita kepada kita, dan itu merupakan salah satu kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup. Sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kita mau terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Silakan duduk Bapak Ibu. Tidak terasa saat ini, hari ini kita sudah memasuki bulan Agustus. Sebentar lagi Natalan. Tapi selama tiap hari, tiap bulan, tiap tahun kita ada sampai dengan saat ini itu semua karena kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu selalu abadi untuk kita. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian bahwa Tuhan selalu menolong kita. Musim akan selalu berganti,
Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Rekan-rekan dipersilakan untuk berdiri. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dan peliharaku seumur hidupku. Ya Tuhan, pada siang hari ini kami menghampiri melalui persekutuan doa di siang hari ini bersama-sama dengan saudara kami, bersama-sama dengan para kolega kami di persekutuan secara khusus di Raja Wali Village, di mana kami ingin bersama-sama menaikkan pujian yang terlahir di dalam semangat kami untuk menerima rahmat Tuhan, menerima berkat Tuhan, bahkan menerima firman Tuhan yang pada saat ini kami akan dengarkan, kami akan baca, dan demikian juga kami akan pelajari. Dan biarlah firman Tuhan yang sebentar kami akan renungkan ini, biarlah menjadi rema di dalam hidup kami, yang akan membekali kami untuk terus memahami betapa besar cinta kasih Tuhan kepada kami. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini, kami selalu diingatkan bahwa hidup kami adalah firman yang berjalan, bahwa aktualisasi kami adalah wujud pewartaan yang harus kami lakukan dalam sebuah mandat panggilan Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Untuk itu ya Tuhan, bersama-sama dengan saudara-saudara kami di tempat ini, kami akan sedia mendengar firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat siang, lebih
paham shalom daripada selamat siang kelihatannya Bapak Ibu sekalian. Wah, luar biasa. Bahasa Yunani dan Ibraninya. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Pendeta Indriat Moko yang berkesempatan bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian di siang hari ini. Dan saya bersyukur tema kita seperti yang sudah mungkin diterima atau dibaca hari ini terkait dengan etos kerja. Dan semoga itu menjadi bagian dari bagaimana kita bisa memancarkan akan kasih Tuhan, terutama dalam cermin terang khususnya bagi Kristus di tengah-tengah aktualisasi kita bersama. Tadi Mbak Nita, saya manggil Bu Nita, Mbak Nita biasanya Bapak Ibu sekalian, karena beliau adalah salah satu rektor sekolah minggu di gereja kami, gitu ya, di gereja Kristen Jawa. Dia mengatakan hari ini bulan Agustus, betul ya Bapak Ibu sekalian ya? Tanggal berapa? Sudah gajian belum? Gimana Bu, sudah gajian belum? Sudah habis atau masih banyak? Ya, kalau kita bicara soal etos kerja, apa yang ada dalam benak saudara-saudara sekalian? Kerja. Pergi pagi. Pulang petang. Penghasilan pas-pasan. Kira-kira itu benak saya. Gitu ya. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Apa orang bekerja itu orientasinya hanya masalah profit? Orang kerja itu apakah orientasinya hanya cuan? Wah, kriptonya udah naik ini. Waduh, kemarin saya beli Bitcoin, saya beli Ethereum, saya beli saham, dan sebagainya. Sudah naik atau belum? Kan hari ini kan begitu. Dalam era blockchain teknologi saat ini. Apakah itu orientasi orang bekerja? Nah, hari ini kita akan coba gali. Padahal orang bekerja itu adalah bagian dari mandat. Panggilan dari orang percaya. Nah, mari kita dasari saudara sekalian dengan seberapa yang memiliki e-kitabnya. Mari kita buka di HP-nya masing-masing. Saya nggak bilang buka di kitabnya masing-masing, tapi di HP-nya masing-masing, gitu ya. Kita buka di Injil Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Mari seberapa yang bisa membuka dan punya aplikasi Bible-nya, saya akan baca di ayatnya yang ganjil. Saudara-saudara sekalian bisa membaca di ayatnya yang genap. Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 saja. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikop ini, Garam Dunia dan Terang Dunia. Saya akan awali. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudara-saudara, kita melihat di awal di dalam pendahuluan ada dua makna yang kita lihat. Yang pertama adalah pekerjaan adalah panggilan Tuhan, bukan sekedar mencari nafkah.
Seperti apa sebetulnya bahwa bekerja itu adalah mandat. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, terlalu banyak teks di dalam kitab suci yang ingin kita gali. Tapi paling tidak saudara-saudara pasti pernah membuka kitab Kejadian. Minimal di pasal 1 dan pasal 2. Di pasal 2, apa yang di sana disampaikan? Di sana disampaikan bahwa Tuhan Allah memberikan mandat kepada manusia agar bisa dunia ini. Baik itu yang ada di daratan, baik itu yang ada di laut, sampai dengan yang ada di udara. Manusia diberikan mandat untuk mengeksplorasi. Itu artinya apa? Itu artinya Tuhan menciptakan manusia. Terlepas dari sebuah proses yang akhirnya Tuhan memutuskan manusia ada di dunia, gitu ya. Tapi meskipun Tuhan memberikan peluang dan kesempatan untuk manusia hidup di dunia ini, Tuhan memberkati manusia. Dan yang menarik adalah bahwa pemberkatan Allah manusia hidup di dalam dunia ini melalui penyertaannya. Tetapi penyertaan yang Tuhan lakukan, yang Tuhan berikan kepada manusia itu harus dibangun dalam mandat bekerja. Itu yang titik poin. Maka Adam dan Hawa memiliki tanggung jawab untuk melangsungkan kehidupan ini dengan mengeksplorasi isi dunia ini. Saya suka mengatakan mengeksplorasi. Mengapa? Karena ada ungkapan yang berbeda dibandingkan mengeksplorasi, yaitu mengeksploitasi. Apa bedanya antara mengeksplorasi dengan mengeksploitasi? Catatan yang pertama adalah kalau mengeksplorasi itu artinya orientasinya adalah bahwa Allah menciptakan manusia tidak hanya untuk Adam dan Hawa. It's enough, tidak itu. Tapi lebih daripada itu. Kalau apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa hanya mengeksploitasi, maka orientasinya adalah hidup ini hanya untuk Adam dan Hawa. Sesudah itu tidak ada kehidupan. Oleh karena itu, Adam dan Hawa bisa untuk mengeruk seluruh kekayaannya, menghabiskan seluruh apa yang ada di bumi ini dengan konteks mengeksploitasi. Tapi puji Tuhan, hari ini sampai dengan esok, semoga sampai dengan masa yang akan datang, kita memegang konsep eksplorasi bahwa hidup kita tidak hanya untuk kita hari ini, tapi juga untuk anak-anak kita, tapi juga untuk cucu-cucu kita, bahkan untuk generasi yang akan datang. Maka mandat bekerja itu menjadi aspek yang teologis bagi orang percaya. Itu saya kira bagian yang pertama yang ingin saya kemukakan kepada Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian. Kalau demikian, bagaimana cara kerja kita dapat memancarkan Kristus? Ini yang mari kita bersama-sama lihat. Maka saya menawarkan satu hal yang mungkin kita sudah tahu tentang diksi etos, tentang frase etos. Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah sering mendengar ungkapan etos dalam bahasa Yunani yang punya pengertian kebiasaan, karakter, atau nilai yang mendorong seseorang untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Tapi kembali kita akan mengukurnya bersama-sama. Apakah etos kerja itu hanya berorientasi kepada output? Apakah kita bekerja itu hanya berorientasi kepada target? Apabila target sudah tercapai, itu sudah menjadi sebuah
kesukacitaan bagi kita. Kalau target sudah tercapai, itu menjadi sebuah kesuksesan kita bersama. Apa itu? Berbicara tentang etos kerja yang hanya berujung kepada produktivitas, yang hanya berujung kepada outcome, hasil, dan seterusnya. Mari kita nanti akan lihat. Saudara-saudara, kita akan coba melihat satu ayat, yaitu di ayat yang ke-16. Ada ungkapan yang menarik yang ingin saya garis bawahi, yaitu tentang terang. Terang. Bapak Ibu, saudara-saudara, kitab ini ditulis dalam suasana dan tradisi keyahudian pada zamannya. Dalam budaya tradisi Yahudi, terang itu sebagai simbol kehadiran Tuhan. Jadi orang-orang Yahudi itu melihat bahwa terang itu adalah simbol kehadiran Tuhan. Maka dengan terang itu, dengan hadirnya Tuhan Allah, maka di sana ada pengharapan dari sebuah keinginan-keinginan yang ada. Boleh angkat tangan, saudara-saudara sekalian. Apakah ada di antara saudara-saudara sekalian yang hari ini, saat ini, sudah tidak punya pengharapan? Pak Indri, saya udah nggak perlu pengharapan lagi. Loh, kenapa? Saya sudah tercapai cita-cita saya. Sudah bekerja. Sudah punya pasangan. Sudah punya istri. Sudah punya suami. Diberkati, diberi momongan. Beri anak. Cukup? Sudah nggak perlu pengharapan lagi? Kira-kira ada yang sudah tidak punya pengharapan lagi? Cita-cita, keinginan pasti ada. Sudah menikah, kepengennya punya anak. Sudah menikah, punya anak, kepengennya punya rumah. Masa kontrak terus? Sudah punya rumah, pengen kendaraan. Logis nggak Bapak Ibu sekalian? Logis. Sudah punya kendaraan, kepengen kalau kerja naik jabatan. Ya kan? Katakanlah dari staf biasa naik ke kepala bidang. Dari kepala bidang naik pada kepala atau manajer. Dari manajer naik ke direktur. Dari direktur kalau bisa jadi owner. Kira-kira begitu kan? Harapan. Ya, harapan. Cukup? Sudah tidak perlu pengharapan? Masih. Kalau saya dipanggil Tuhan, nanti bisa masuk surga, Pak Indri. Manusia tidak pernah akan cukup. Dia selalu dan selalu ingin menaikkan keinginan dan bahkan harapannya di dalam kehidupan ini. Maka simbol terang menjadi sebuah pemaknaan bahwa Allah hadir di tengah-tengah kehidupan dalam konteks tradisi Yahudi. Dan saya kira kita juga meyakini dalam terang pasti kita bisa melakukan banyak hal. Kira-kira seperti itu. Sebaliknya dalam kegelapan apa yang kita bisa lakukan? Bisa, udah tidur aja. Nanti nunggu lampunya nyala. Gitu. Kira-kira seperti itu. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, kita bisa melihat bahwa aspek terang itu dalam tradisi keyahudian memiliki suatu konteks yang begitu luar biasa karena mereka melihat terang itu adalah sebuah pemberian dan anugerah dari Tuhan sehingga mereka mendapatkan apa yang disebut dengan pengharapan. Nah, dalam konteks itu, maka terang itu tidak bersifat pasif, saudara-saudara sekalian.
Kalau kita sudah diberikan terang, apa yang kita lakukan dengan terang yang kita terima itu? Apakah terang itu hanya untuk diri kita sendiri? Harusnya apa? Kita pantulkan kan? Ada satu cerita, saudara-saudara sekalian, seorang pebisnis muda bangun pagi-pagi dengan semangat untuk bekerja. Dia naik taksi online, kebetulan dia kalau sudah taksi online kan biasanya kita, entah kita punya aplikasi Grab atau aplikasi selain Grab apalagi, Gojek dan lain sebagainya. Karena sukacita dia bisa bangun pagi dan bekerja, dia menyapa supir ojol tersebut. Pak, gimana kabarnya? Baik, ya. Oke, saya antar ya Pak ya. Ya, tolong antarkan saya. Dia bercerita dengan penuh sukacita sampai tempat, Pak, ini tips ya dari saya. Senang dong supir taksi online-nya. Dan akhirnya karena masih pagi, saudara-saudara sekalian, mampirlah dia ke warteg. Dengan sukacita, karena dia dapat tips. Makan dengan penuh sukacita, karena dia dapat tips, terus akhirnya apa? Bi, berapa ini makan saya? Cuman 12.500. Ya sudah ini 15.000. Gak usah kembali. Ini sebuah analogi. Ini sebuah ilustrasi. Artinya cahaya yang kita terima tidak hanya cahaya yang tidak kita pantulkan. Sebaliknya, bagaimana berkat yang Tuhan berikan, pantulan cahaya yang Tuhan berikan juga bisa kita bagi kepada sesama kita. Konteks cahaya tidak sesederhana bahwa cahaya itu hanya memberikan pengharapan, tetapi cahaya itu juga harus menjadi kemaslahatan bersama dalam kehidupan membangun relasi. Ini kita lihat dalam konteks cahaya. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian yang terkasih, maka kita akan melihat bagaimana prinsip etos kerja Kristen itu sendiri. Ini mulai menarik. Secara konteks teologis kita sudah belajar tentang apa itu cahaya. Dan bagaimana kalau cahaya itu dikaitkan dengan aspek kerja kita. Yang pertama di sana disebutkan bahwa kerja itu bagian dari ibadah. Betul nggak Bapak Ibu sekalian kalau hari ini kerja itu adalah bagian dari ibadah? Apa maksud dan pengertiannya? Bahwa ibadah atau bekerja itu adalah bagian dari ibadah. Saya ingin mengajak kita berpikir, yang pertama tadi bekerja adalah mandat. Betul kan Bapak-Ibu sekalian? Itu adalah mandat panggilan bagi setiap orang percaya yang harus bekerja. Itu artinya, dimanapun kita melakukan aktivitas, dimanapun kita beraktualisasi, dimanapun kita berkarya, itu semuanya ingin kita persembahkan bagian dari sebuah ibadah yang kita lakukan dalam rangka untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya punya gambaran, kalau setiap orang dalam pribadi kita melihat bahwa pekerjaan saya adalah bagian dalam rangka untuk memuliakan Tuhan, perlu nggak untuk diawasi? Perlu nggak Bapak Ibu sekalian untuk diawasi? Di Singapura itu, saya yakin teman-teman, saudara-saudara sekalian sudah sering ya ke Singapura. Apa yang menarik di Singapura? Dibandingkan di Indonesia, kira-kira beberapa tahun yang lalu lah gitu. Yang mencolok adalah di Singapura itu jarang polisi lalu lintas kelihatan gitu. Betul nggak? Kalau di Indonesia, beda. Beda ya. Kadang-kadang sambil
nggak tahu kita apa, tahu-tahu udah di stop gitu. Karena mungkin kita melanggar. Kalau di Singapura, yang banyak bukan polisinya, yang banyak apa? CCTV-nya. Betul? Di mana-mana ada CCTV. Saudara-saudara salah jalan saja akan ditilang. Saudara-saudara melakukan hal-hal yang tidak tertib, langsung didatangi. Jadi orang Singapura itu katanya lebih takut dengan CCTV daripada takut pada Tuhan. Tapi anehnya orang Indonesia kalau di Singapura itu tertib. Tertibnya minta ampun. Gitu. Tapi pulang lagi. Ya kayak seperti kita ini. Sampai teman dosen saya dari Jerman mengatakan kepada saya, Mr. Indri, Indonesia itu benar-benar sudah 50% kayak di surga. Jadi dia mengatakan hidup di Indonesia itu sudah seperti di surga. Kenapa? Prof, kok bisa bilang seperti itu? Coba kamu lihat, di Indonesia semuanya bebas, mau melakukan apa saja kayak tidak seperti punya aturan. Gak tahu dia benar atau enggak. Kalau di sana nyebrang saja ada aturannya. Berbicara saja juga ada aturannya. Lebih dari berbicara mengumpat dan sebagainya, sampai dengan kemudian merugikan orang lain, itu ada aturannya. Nggak bisa sembarangan. Mohon maaf, nggak bisa meludah sembarangan juga. Apalagi buang sampah sembarangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tampaknya kedisiplinan itu bukanlah kesadaran. Tapi kedisiplinan itu adalah bagian dari sebuah sistem. Mungkin teman-teman dengan saya berbeda. Kesadaran itu bisa dipupuk dengan membangun sebuah sistem, bukan kesadaran. Kalau kesadaran, ya pengennya melakukan segala sesuatu yang menurut kita benar. Seperti itu. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana prinsip etos kerja, yang pertama adalah, mari kita pahami kerja adalah bagian dari mandat Tuhan, dan kerja bagian dari sebuah ibadah. Dan yang kedua adalah, kerja adalah bagian dari sebuah proses profesionalisme. Jadi kalau kita sudah pahami bahwa kerja itu bagian dari sebuah mandat, kerja bagian sebuah ibadah, maka kita harus kerjakan segala sesuatunya sampai tuntas. Kita kerjakan segala sesuatunya dengan optimal, dengan maksimal, supaya menjadi unggul. Sudah pernah ya cerita tentang Daniel? Sudah pernah? Teman-teman dengarkan cerita tentang Daniel? Salah satu pemuda ya dalam perjanjian lama hidup pada waktu pemerintahan Nebukadnezar kedua, masa pembuangan bangsa Israel, kerajaan Yehuda, maka dikuasai oleh Babilonia. Nebukadnezar kedua di istana memberikan sebuah profil yang bisa untuk bekerja di istana adalah satu, seseorang yang tidak punya celah. Yang kedua adalah seseorang yang saleh. Yang ketiga, seseorang yang memiliki semangat kerja. Bahkan yang keempat adalah seseorang yang setia. Dengan bahasa kita adalah punya integritas, punya loyalitas, punya moralitas. Dan melalui hal-hal yang sampaikan itu, maka keunggulannya akan mencapai 10 kali lipat. Jadi integritas plus iman, maka akan menghasilkan keunggulan.
Tapi seberapa jauh kita bisa melakukan hal itu, saudara-saudara sekalian. Karena kita bekerja, udahlah santai-santai aja. Toh mau kerja keras kayak mau enggak, gajinya tetap sama. Toh bulan depan juga kita masih gajian. Kira-kira seperti itu, saudara-saudara sekalian, kadang-kadang itu muncul. Apalagi kalau sudah di bawah tekanan. Apalagi di bawah persoalan, konflik yang muncul. Akhirnya ada hal-hal yang membuat kita terdistrak. Bagian selanjutnya adalah seberapa jauh kemudian kita mampu melihat dari prinsip etos kerja membangun aspek tetap bersyukur. Ini yang paling susah kan, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Kebersyukuran kita adalah bagian dari kita mengucap terima kasih kepada Tuhan. Teman-teman, kenapa ada orang sulit itu loh di gereja itu untuk memberikan persembahan? Ada yang tahu nggak? Ada yang sulit untuk berbagi. Kira-kira kenapa? Kalau teman-teman, Bapak Ibu sekalian ingin menolong seseorang, entah itu di mana, apa yang dipikirkan pertama-tama? Pengemis misalnya. Pasti akan timbul pertanyaan, ini sebenarnya benar-benar pengemis enggak ya? Betul enggak Bapak Ibu sekalian? Kita mencoba untuk berpikir pada saat kita ingin berbagi seseorang, katakanlah pertama-tama kita akan memberi 10.000, kira-kira selama kita terus berpikir, bisa enggak pemberian kita itu menjadi berkurang di bawah 10.000? Bisa enggak menjadi 5.000? Bisa. Dipikir lagi bisa nggak menjadi 1.000? Bisa. Dipikir lagi bisa nggak yang tadinya ingin memberi, akhirnya zong, kita nggak jadi memberi. Bisa nggak itu terjadi? Pertanyaannya adalah mengapa kita sulit untuk membagi, berbagi, memberi. Mudah-mudahan saya salah. Karena kita mungkin takut miskin. Mungkin kita takut kekurangan. Teman-teman, tidak ada hukumnya, nggak ada rumusnya. Kita memberi, kita berbagi menjadi berkekurangan. Tapi sebaliknya, dengan kita berbagi, dengan kita memberi, maka sebetulnya disitulah kita menjadi bendahara yang baik atas berkat-berkat Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, maka di sana kita bisa melihat bagaimana kemudian aspek etos kerja itu memang banyak memberikan aspek-aspek yang perlu kita lakukan dalam sebuah refleksi. Bahwa di dalam etos kerja itu dibutuhkan pelayanan. Apa itu? Care kepada teman. Persaingan boleh nggak di dalam komunitas, dalam satu lahan pekerjaan? Boleh, selama tujuannya adalah dalam rangka untuk sesuatu hal yang positif. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah jangan sampai kemudian persaingan, kompetisi itu membuat kita tidak memiliki relationship, tidak memiliki relasi, tidak memiliki keintiman persaudaraan untuk saling membantu, untuk saling menyokong, untuk saling mendoakan. Dan saya kira ini adalah bagian dari etos kerja di mana kita diharapkan dalam konteks memberi cermin Kristus dalam etos kerja, kita pun juga harus care di dalam aspek pelayanan kepada orang-orang yang
paling dekat. Dan yang terakhir adalah setiap apa yang kita lakukan, pasti kita akan menghadapi apa yang disebut dengan tantangan. Saudara-saudara sekalian. Hanya satu atau dua lah gitu ya. Yang pertama adalah, tadi sudah saya ulas, kita tetap bersyukur. Tapi yang kedua adalah bagaimana bahwa pekerjaan kita, orientasinya memang target. Tapi di atas target itu adalah etika moral. Jangan sampai kita mengorbankan etika moral karena kita ingin mencapai target. Itu artinya kita butuhkan kebersamaan. Itu artinya kita harus bergandengan tangan. Berbicara tentang etos kerja, maka berbicara tentang konsep etos kerja, yaitu ada integritas, kejujuran, ada kualitas, keunggulan, dan juga ada pelayanan serta keadilan. Mari saudara-saudara sekalian, kita sudah belajar tentang etos kerja yang mencerminkan Kristus, yaitu bahwa setiap apa yang kita lakukan, apapun namanya, aktivitas apapun, bidang apapun, jabatan apapun, mari kita kembalikan, kita persembahkan kepada Tuhan sebagai bagian dari sebuah ibadah. Dan apabila itu kita canangkan, maka biarlah Tuhan akan selalu menyertai Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Apa yang menjadi pengharapan? Tuhan akan memberkatinya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa atas firman Tuhan pada saat ini. Kami banyak diingatkan Tuhan akan mandat panggilan yang sudah Allah nyatakan bagi setiap pribadi saat ini kami, bahwa Tuhan telah menyertai kami di dalam kami menjalani pekerjaan kami, dalam kami beraktualisasi, dalam kami mewujudkan harapan dan cita-cita kami. Tapi biarlah itu adalah bagian dari kehendak Tuhan juga. Dan biarlah melalui apa yang kami lakukan, Tuhan menyertai kami. Dan apapun yang boleh kamu lakukan, itu adalah bagian dari persembahan yang hidup yang ingin kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Indri. Pengumuman untuk minggu depan kita akan kebaktian seperti biasa jam 12 dan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Esther. Dan untuk persembahan dapat ditransfer ke rekening yang ada di depan atau bisa diberikan secara cash di kotak di belakang. Kemudian, kalau ada yang mau untuk melayani sebagai singer atau multimedia, silahkan info ke kami, nanti kami akan jadwal juga. Nah, kita mau bangkit berdiri, kita mau masuk dalam doa syafaat dan doa berkat. Kita akan pujikan Allah Tuhan besar. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
Kita berdoa bersama. Dalam persekutuan doa di siang hari ini, ya Allah, kami menengadahkan permohonan syafaat kami. Kami mengucap syukur atas limpahan berkat Tuhan melalui pekerjaan yang telah Tuhan berikan dan anugerahkan kepada kami. Dan biarlah setiap aktivitas kerja kami, semuanya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan itu biarlah menjadi ibadah kami. Sehingga biarlah apa yang kami lakukan semuanya adalah bagian untuk mewartakan kasih Tuhan yang hidup. Kasih Tuhan yang bisa dirasakan di dalam kolegialitas kami, di dalam persekutuan kami, di dalam relasi dan komunitas kami, baik itu di rumah, di gereja, bahkan di tempat pekerjaan dan masyarakat sekeliling kami. Ya Tuhan, secara khusus kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami di tempat ini. Kami berdoa untuk Raja Wali Group yang diberikan kesehatan, hikmat marifat dalam memimpin perusahaan ini. Tuhan senantiasa memakai untuk menjadi role model di dalam kepemimpinan sebagai owner, dan biarlah membawa terang garam, bahkan lilin yang bercahaya, yang menaungi setiap orang-orang, setiap pribadi-pribadi yang senantiasa menjadi bagian, terutama di dalam perusahaan di tempat ini. Kami berdoa untuk PT Raja Wali Group dan semua anak perusahaan di bawahnya. Pemimpin, jajaran manajemen, staf, sampai dengan pribadi-pribadi yang membantu, yang menolong, serta stakeholder yang ada. Tuhan berkati. Biarlah Raja Wali Group senantiasa terus membangun kolaborasi, mengembangkan profesionalitas, dan juga memberikan peluang dan kesempatan bagi siapapun untuk melakukan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Dan Tuhan memberkati akan pertumbuhan Raja Wali Group ini di tengah-tengah kehidupan perekonomian yang tidak baik-baik saja pada saat ini. Tuhan senantiasa memberikan kesabaran bagi setiap orang-orang yang ada di dalamnya, kemampuan, serta etos kerja keras, motivasi yang tinggi dalam rangka menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang bekerja di luar Raja Wali Group. Kami berdoa untuk apa yang menjadi harapan-harapan mereka, doa-doa mereka, bahkan juga pekerjaan mereka. Tuhan berkati semua. Bahkan Tuhan berikan kesehatan dan kemampuan. Sehingga biarlah apa yang kami lakukan, saudara-saudara kami lakukan, dapat memberikan buah yang terbaik. Tuhan sertai proses pemasaran hotel, residen, serta Sinergis dan Raja Wali Place of Office Tower di tempat ini. Dalam berbagai peluang-peluang kami yang lainnya. Biarlah ini menjadi kebutuhan pasar, kebutuhan masyarakat. Dan biarlah ini menjadi bagian dalam rangka untuk membangun eksistensi keberadaan yang semakin lama semakin dikenal oleh korporat-korporat yang lainnya, stakeholder yang lainnya. Dan ini akan terus berkembang sebagaimana harapan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persekutuan doa Raja Wali Group di tempat ini. Kami tidak menghitung seberapa jumlah kuantitas yang hadir, baik secara online ataupun onsite di tempat ini. Tapi kami meyakini bahwa semua yang kami kerjakan di dalam persekutuan doa ini adalah bagian untuk kami boleh mengucap syukur atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Baik itu berkat kesehatan,
berkat kedamaian, bahkan berkat-berkat secara finansial dan aset yang Tuhan nyatakan kepada kami. Dan biarlah itu ya Tuhan menjadi berkat tersendiri untuk kami terus melanjutkan persekutuan ini secara berkelanjutan. Dan biarlah setiap orang-orang terpanggil untuk ambil bagian di dalamnya. Kami secara khusus berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang dalam proses penyembuhan. Kami berdoa untuk teman, saudara-saudara kami yang lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tangan kasih Tuhan menyertai saudara-saudara kami. Biarlah melalui obat-obatan, perawatan tim medis, setelah dengan dokter dan berbagai upaya-upaya usaha yang berkenan di hadirat-Mu, memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Dan biarlah ini menjadi sukacita melalui doa-doa yang kami naikkan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi dan keadaan berbagai bencana alam, tsunami, gempa, kelaparan, perang, dan lain sebagainya yang terjadi berbagai di negara-negara di belahan bumi ini. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang miskin, mereka yang papa, mereka menjadi korban peperangan dan lain sebagainya. Pakailah kami untuk kami menolong dan membantu mereka dengan apapun di dalam segala kemampuan kami, baik itu melalui lembaga-lembaga yang ada, melalui gereja kami masing-masing, melalui lembaga-lembaga dan melalui kelompok-kelompok kecil yang ada. Kami dapat berpartisipasi untuk menolong dan membantu, meringankan beban mereka. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan telah mengetahui isi hati permohonan kami semuanya yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Biarlah itu semua berkenan di hadirat-Mu. Ampuni Tuhan akan segala kekurangan dan dosa kami. Kami ingin melanjutkan tugas dan pekerjaan kami pada hari ini, pada siang hari ini. Tuhan menaungi kami, Tuhan memberkati keluarga kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Dalam pengasihan-Mu, inilah doa kami yang kami naikkan dan kami panjatkan dalam kasih penyertaan Tuhan kami, Yesus Kristus, di dalam berkat-Nya atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Persembahan doa selesai. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan duduk. Saat teduh untuk kita semua. Telah Kau berikan hidupku yang baru, masa lalu yang membuatku teguh, sentuhan hangat kasih-Mu yang mengubahku menjadi rencana indah